Suara azan maghrib menggema di langit desa Wono Asri, memantul di antara pepohonan lebat yang berdiri seperti penjaga bisu. Di tengah suara itu, Bu Marni berlari dengan napas tersengal, menyusuri jalan setapak menuju ladang yang berujung di hutan gelap. Malam mulai turun, dan bayang-bayang pepohonan terasa semakin mencekam. "Gani, Gani, di mana kamu, nak?" teriaknya. Suaranya bercampur dengan rasa putus asa dan ketakutan. Ia memegang sebatang obor dengan tangan gemetar. Cahaya kuning temaramnya hanya cukup menerangi beberapa langkah di depan. Langkah kakinya berhenti di ujung ladang, tepat di tempat terakhir Gani terlihat sebelum menghilang. Ada jejak-jejak kecil yang mengarah ke dalam hutan, tetapi semakin jauh, jejak itu menghilang, ditelan tanah lembab. Di kejauhan, Bu Marni mendengar suara perempuan tertawa pelan, nyaring tetapi asing. Tertawa itu bukan seperti milik manusia, melainkan sesuatu yang menyeret ketakutan dari lubuk jiwanya. "Gani, tolong jawab, nak," lirihnya, nyaris berbisik. Tiba-tiba, angin dingin menyapu wajahnya. Aroma melati yang pekat menyeruak, begitu kuat hingga membuat Bu Marni terbatuk. Dari dalam hutan, samar-samar terlihat siluet seorang anak kecil berdiri membelakanginya. "Gani," panggilnya lagi, harapan berdesir di dada. Namun, ketika siluet itu berbalik, Bu Marni menahan napas. Itu memang wajah Gani, tetapi matanya kosong, tanpa ekspresi, seperti boneka tanpa jiwa. Di belakangnya, sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai hingga ke tanah berdiri, tersenyum tipis. "Ia akan kembali, tapi tidak sepenuhnya milikmu," bisik suara perempuan itu, pelan tetapi menusuk hingga ke sumsum tulang. Seketika, obor di tangan Bu Marni padam, meninggalkan kegelapan pekat. Langit malam hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar, menyisakan Bu Marni berdiri kaku, terjebak di antara harapan dan ketakutan yang membekukan. Matahari baru saja terbit. Sinarnya yang lembut perlahan membelah kabut tipis yang menyelimuti desa Wono Asri. Desa kecil itu berada di pinggiran hutan belantara, dikelilingi ladang jagung yang mulai mengering menunggu musim panen. Suasana pagi di desa selalu sunyi, hanya diiringi suara ayam berkokok dan dedaunan yang bergesekan pelan. Di tengah desa, berdiri sebuah rumah kayu sederhana milik Pak Suparno dan istrinya, Bu Marni. Kehidupan keluarga ini sederhana, tapi bahagia. Mereka hidup dari hasil bertani dan beternak ayam. Di rumah itu, Gani, anak sematawayang mereka, menjadi pusat kebahagiaan. Bocah berusia 5 tahun itu selalu ceria, dengan senyum lebar dan suara tawa khas yang sering terdengar menggema di halaman rumah. Pagi itu, Gani tampak seperti biasanya, berlarian di sekitar rumah sambil mengejar ayam. Ia memegang batang kayu kecil yang digunakannya untuk menggiring kawanan ayam ke kandang. Bu Marni memperhatikannya dari teras sambil menyapu halaman. "Jangan jauh-jauh, nak," serunya. "Iya, Bu," jawab Gani sambil terus berlari menuju ladang di belakang rumah. Pak Suparno, yang sedang mempersiapkan cangkul untuk pergi ke ladang, hanya tersenyum kecil. "Anak itu tidak pernah diam," katanya pelan sambil menggeleng. Namun, siang itu berbeda dari biasanya. Saat makan siang tiba, Gani belum kembali. Bu Marni memanggilnya dari depan rumah. Suaranya lantang memecah kesunyian. Tidak ada jawaban. "Par, coba cari Gani. Sudah waktunya makan siang," pinta Bu Marni dengan nada cemas. Pak Suparno menuruti permintaan istrinya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju ladang. Namun, hingga ia mencapai batas hutan, tak ada tanda-tanda Gani. Suara tawa yang biasa terdengar kini tergantikan oleh keheningan. Panik mulai melanda.
Pak Suparno segera memanggil para tetangga untuk membantu mencari. Puluhan orang menyisir ladang, hutan, bahkan sungai kecil di dekat desa. Orang pintar didatangkan untuk membantu. Namun, semua usaha itu sia-sia. Tidak ada jejak Gani, tidak ada petunjuk tentang keberadaannya. Anak itu mungkin diambil penunggu hutan, bisik seorang warga tua. Desas-desus tentang jin penunggu mulai menyebar. Beberapa warga bahkan mengingat cerita lama tentang anak-anak yang hilang di hutan dan tidak pernah ditemukan. Hari-hari berlalu, ladang kembali sunyi, dan pencarian dihentikan. Namun, Bu Marni tidak mau menyerah. Ia merasa hatinya mengatakan bahwa Gani masih hidup. Setiap pagi, ia menyiapkan makanan kecil, nasi putih, dan telur rebus, lalu meletakkannya di batas ladang dekat hutan. Malam-malamnya diisi dengan mimpi aneh. Dalam mimpinya, Gani selalu muncul di tengah ladang, tetapi ada sosok perempuan cantik berpakaian putih yang berdiri di belakangnya. "Aku hanya meminjamnya," kata perempuan itu dengan suara lembut. Pak Suparno mulai mengkhawatirkan istrinya. "Marni, mungkin kita harus mengikhlaskan," katanya suatu malam. Namun, Bu Marni menggeleng. "Aku tahu dia belum mati, Par. Aku masih bisa merasakannya." Kehidupan mereka berubah drastis. Rumah yang dulu dipenuhi tawa Gani kini terasa dingin dan sunyi. Bu Marni sering termenung di depan jendela, menatap ke arah hutan dengan mata kosong. Sementara itu, Pak Suparno hanya bisa bekerja di ladang, mencoba mengalihkan pikirannya dari kehilangan. Hari-hari berlalu, dan harapan mulai memudar. Tapi di hati Bu Marni, keyakinan bahwa Gani masih hidup tetap bertahan. Meski semua orang menganggapnya sudah gila, ia tidak peduli. Baginya, Gani bukan hilang untuk selamanya. Ia percaya suatu saat, anaknya akan kembali. Malam di desa Wono Asri selalu sunyi, hanya diiringi suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Setelah hari-hari panjang pencarian Gani berakhir dengan sia-sia, desa kembali pada rutinitasnya. Namun, di rumah kayu sederhana di ujung ladang, keheningan memiliki arti yang berbeda. Pak Suparno dan Bu Marni menjalani hari-hari mereka dalam kesunyian yang menyayat. Bu Marni semakin sering termenung di serambi rumah. Setiap pagi, ia memandang ke arah hutan yang membentang di ujung ladang, seolah berharap ada tanda-tanda keberadaan anaknya. Makanan kecil yang ia siapkan untuk Gani setiap pagi tetap ia letakkan di batas hutan. Warga desa, yang iba melihat kesedihan keluarga itu, memutuskan untuk mengadakan ritual doa 7 hari untuk Gani. Acara itu dihadiri banyak orang, termasuk kepala desa dan para tetua. Doa-doa dilantunkan, memohon agar Gani diterima di sisi Tuhan, meski tubuhnya belum ditemukan. Bu Marni duduk di pojok ruangan dengan fotonya Gani di tangan. Ia tidak menangis, tetapi tatapan matanya kosong. Ketika seorang ibu berkata, "Semoga Gani tenang di sana," Bu Marni hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tetap yakin Gani masih hidup. Malam setelah ritual itu, Bu Marni bermimpi. Ia melihat Gani berdiri di pinggir hutan, tubuhnya diterangi cahaya remang. Ada sosok perempuan berpakaian putih di belakangnya. Perempuan itu tersenyum, tetapi matanya menatap Bu Marni dalam-dalam. "Aku hanya meminjamnya," ucap perempuan itu lembut. Lalu bayangannya menghilang. Keesokan harinya, Bu Marni menceritakan mimpinya kepada Pak Suparno. Suaminya hanya diam, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Ia tahu istrinya mulai menggantungkan harapan pada hal-hal yang sulit dijelaskan. Beberapa malam berikutnya, suara langkah kecil terdengar di sekitar rumah. Terkadang, aroma khas tanah basah dan bunga liar, aroma yang selalu melekat pada tubuh Gani setelah bermain di ladang, tercium di dalam rumah. Dalam keputusasaan, Bu Marni memutuskan menemui Mbah Rono, seorang paranormal yang tinggal di desa sebelah. Mbah Rono dikenal bijaksana dan sering membantu warga yang menghadapi masalah gaib. Dengan membawa sebungkus kecil sesajen dan sebotol air, Bu Marni berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Mbah Rono. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu, tetapi terasa bersih dan damai. Saat Bu Marni tiba, Mbah Rono sudah duduk di teras, seolah tahu siapa yang akan datang.
Ibu dari Gani, ya? Tanyanya tanpa melihat lebih dulu. Bu Marni tertegun, lalu mengangguk. Iya, Mbah, saya ibunya. Mbah Rono mempersilakan Bu Marni duduk. Setelah beberapa saat hening, ia berkata, "Anak ibu tidak apa-apa, dia masih hidup." Air mata Bu Marni mengalir. "Tapi di mana dia, Mbah? Sudah 20 tahun. Kenapa dia tidak pulang?" Mbah Rono menarik napas panjang. Gani sekarang berada di peliharaan jin penunggu hutan. Tapi bukan jin jahat. Dia dijaga oleh makhluk yang tidak sejahat yang kita bayangkan. Waktu mereka berbeda dengan waktu kita. 20 tahun bagi kita mungkin hanya beberapa hari di sana. Bu Marni mengingat mimpi-mimpinya. Jadi, perempuan yang ada di mimpi saya, dia yang menjaganya. Mbah Rono mengangguk pelan. Perempuan itu adalah penjaga hutan. Ia tidak menculik Gani, tetapi meminjamnya. Anak itu punya cahaya yang bersih, dan makhluk seperti mereka sering tertarik pada anak-anak seperti itu. Setelah mendengar penjelasan itu, Bu Marni merasa campur aduk antara lega dan bingung. Mbah Rono lalu masuk ke dalam rumah dan kembali dengan membawa benda pusaka. Kain hitam kecil yang di dalamnya terdapat sesuatu. "Simpan ini di tempat tidur ibu," kata Mbah Rono. "Jangan dibuka. Jika Gani benar akan kembali, makhluk itu akan memberi pesan dalam mimpi. Tapi ingat, ibu harus tetap tenang dan ikhlas. Jangan panik, dan jangan berharap berlebihan." Bu Marni menerima benda itu dengan hati-hati. "Apa saya perlu melakukan ritual atau sesajen, Mbah?" tanyanya. "Tidak, yang penting, ibu jaga hati. Jangan biarkan kesedihan terlalu dalam menguasai. Jika waktunya tiba, dia akan kembali dengan caranya sendiri." Sepulang dari rumah Mbah Rono, Bu Marni merasa sedikit lega. Ada harapan kecil yang kini tumbuh di hatinya, meski ia tahu perjalanan ini belum selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menatap langit dengan perasaan yang lebih ringan. Namun, ia juga tahu bahwa misteri ini belum sepenuhnya terungkap. Malam itu, suasana di rumah Bu Marni terasa berbeda. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah, seolah memberi tanda akan ada sesuatu yang besar terjadi. Di tengah keheningan, Mbah Rono mengetuk pintu dengan tongkat kayunya, membawa kantong kain abu-abu yang tampak tua. "Bu Marni, malam ini kita coba memanggil anakmu," ucap Mbah Rono dengan nada berat. Bu Marni langsung menatapnya. Air mata mulai memenuhi pelupuk matanya. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Menjelang tengah malam, Bu Marni, Pak Suparno, dan Mbah Rono berjalan ke ladang tempat Gani terakhir terlihat. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi cahaya pelita kecil yang dibawa oleh Pak Suparno. Sesampainya di sana, Mbah Rono meminta mereka untuk duduk bersila di atas tikar bambu yang sudah disiapkan. Mbah Rono menyalakan kemenyan dan mulai membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Bu Marni. Suaranya rendah namun penuh harisma, seperti berbicara kepada sesuatu yang tak kasat mata. "Jin penunggu hutan," bisiknya pelan, "kembalikan yang bukan milikmu. Sudah 20 tahun. Waktumu telah selesai." Angin tiba-tiba berhenti. Ladang yang biasanya riuh dengan suara jangkrik menjadi sunyi mencekam. Bahkan dedaunan jagung tampak diam, seperti menghormati momen itu. Setelah beberapa saat, Mbah Rono membuka matanya perlahan. Dia sudah mendengar. Malam ini, waktunya tiba. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, kabut mulai merayap ke arah mereka. Kabut itu semakin tebal, menyelimuti ladang hingga jarak pandang menjadi sangat terbatas. Bu Marni memegang tangan Pak Suparno erat-erat, sementara tubuhnya gemetar menanti apa yang akan terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah perlahan. Sosok tinggi muncul dari balik kabut. Semakin mendekat, bentuknya semakin jelas. Seorang laki-laki muda dengan pakaian lusuh tetapi tubuhnya tegap. Wajahnya terlihat bersih, dengan sorot mata yang tenang namun asing. "Gani," bisik Bu Marni. Suaranya hampir tak terdengar. Ketika sosok itu berhenti beberapa langkah dari mereka, Bu Marni tidak bisa menahan diri lagi.
Ia bangkit dan berlari memeluknya. "Gani, kamu pulang, Nak." Tangisnya pecah, diikuti oleh Pak Suparno yang hanya mampu berdiri terpaku. Matanya memerah menahan haru. Tangis Bu Marni membangunkan desa. Para tetangga yang mendengar kegaduhan segera berlari ke ladang dengan rasa ingin tahu yang besar. Dalam waktu singkat, ladang itu dipenuhi warga yang melihat keajaiban. Gani telah kembali setelah 20 tahun menghilang. Pak Suparno mencoba berbicara dengan Gani, tetapi anak itu hanya diam. Matanya menatap lurus ke arah hutan, seolah-olah sebagian dirinya masih tertinggal di sana. Ketika Mbah Rono menyentuh bahunya, Gani menoleh perlahan dan mengangguk kecil, tetapi tetap tanpa kata. "Dia sudah kembali," kata Mbah Rono kepada warga yang masih tertegun. Tapi tubuhnya membawa waktu yang berbeda. Beri dia ruang untuk menyesuaikan diri. Gani dibawa pulang ke rumah oleh kedua orang tuanya. Malam itu menjadi malam penuh keajaiban bagi desa Wono Asri. Warga berkumpul di halaman rumah Pak Suparno, berbicara tentang peristiwa yang baru saja mereka saksikan. Hari-hari berikutnya, Gani terlihat sehat secara fisik, tetapi pikirannya tampak kosong. Ia tidak berbicara, hanya memberikan gerakan isyarat kecil saat ditanya. Ketika diajak bercanda oleh anak-anak tetangga, Gani hanya tersenyum samar tetapi tidak ikut bermain. Bu Marni mulai menyadari perilaku aneh dari anaknya. Gani sering menatap ke arah hutan dengan mata kosong, seperti memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Di malam hari, ia sering terjaga, duduk di dekat jendela tanpa suara. Hal yang lebih aneh lagi, Gani mulai menggambar simbol-simbol misterius di lantai tanah dengan jari telunjuknya. Simbol itu tampak seperti lingkaran dengan garis-garis aneh yang saling bersilangan. Pak Suparno, yang melihatnya suatu malam, merasa bulu kuduknya meremang. "Gani, apa itu?" tanyanya pelan. Gani menoleh dengan tatapan yang sulit dijelaskan, lalu melanjutkan gambarnya tanpa menjawab. Bu Marni kembali menemui Mbah Rono, kali ini dengan rasa cemas yang lebih besar. Ia bercerita tentang perilaku Gani yang tidak biasa, tentang simbol-simbol aneh, dan tentang tatapannya yang selalu tertuju pada hutan. Mbah Rono mendengarkan dengan saksama, kemudian berkata, "Anakmu sudah kembali, tetapi tidak sepenuhnya. Ada bagian dirinya yang masih tertinggal di dunia mereka. Kita harus sabar, Bu. Biarkan dia menemukan jalannya kembali ke dunia ini." Bu Marni mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ia hanya ingin anaknya benar-benar pulih dan kembali seperti dulu. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa keajaiban ini membawa konsekuensi yang belum sepenuhnya ia pahami. Kabar kembalinya Gani terus menjadi topik hangat di desa Wono Asri. Banyak warga yang datang ke rumah Pak Suparno untuk melihat langsung pemuda yang dianggap diambil hutan itu. Namun, di balik rasa syukur keluarga dan kekaguman warga, Bu Marni masih merasakan kekhawatiran mendalam. Gani memang telah kembali, tetapi ia belum sepenuhnya menjadi anak yang ia kenal dulu. Setelah mendengar keluhan Bu Marni tentang perilaku Gani, Mbah Rono kembali turun tangan. Ia percaya bahwa ada cara untuk membantu Gani, tetapi prosesnya membutuhkan waktu dan kesabaran. "Bu Marni, kita harus mengembalikan jiwanya yang hilang. Tidak bisa hanya tubuhnya saja," ujar Mbah Rono sambil mempersiapkan bahan-bahan untuk ritual terapi doa. Setiap malam, Gani diajak ke pendopo kecil di belakang rumah keluarga itu. Di tempat sederhana tersebut, Mbah Rono memimpin doa-doa khusus, membakar kemenyan, dan membacakan ayat-ayat suci. Dalam prosesnya, Gani seringkali terlihat linglung, seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Pada minggu kedua, perubahan kecil mulai terlihat. Suatu pagi, saat Bu Marni sedang memasak, Gani berjalan ke dapur dan memanggilnya pelan. "Ibu," katanya. Suaranya serak tetapi cukup jelas. Tangis Bu Marni pecah saat mendengar suara anaknya setelah sekian lama. Ia segera memeluk Gani erat-erat. "Alhamdulillah, Nak, kamu kembali." Setelah itu, Gani mulai menunjukkan perkembangan. Ia mulai berbicara, meski pelan dan terbatas, serta mengingat beberapa hal dari masa kecilnya. Namun, ada sesuatu yang masih aneh.
Gani sering menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal tentang tempat tinggalnya selama 20 tahun terakhir. Di suatu malam, ketika suasana rumah sunyi, Gani duduk di teras bersama kedua orang tuanya dan Mbah Rono. Dalam momen tersebut, ia mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama 2 dekade ia menghilang. Waktu itu, aku sedang bermain di ladang. Aku mendengar suara perempuan memanggil namaku. Suaranya lembut. Tapi anehnya aku tidak takut, ungkap Gani. Ia menceritakan bagaimana ia berjalan menuju hutan dan bertemu dengan seorang perempuan berwajah cantik namun dengan mata yang terlalu terang untuk terlihat alami. Perempuan itu membawanya ke tempat yang disebutnya rumah di antara bayangan. Sebuah dunia yang tidak memiliki matahari tetapi selalu terang benderang. Dia baik kepadaku, lanjut Gani. Tapi aku tidak bisa pergi dari sana, katanya. Aku akan kembali kalau waktunya sudah tiba. Bu Marni menggenggam tangan Gani dengan erat. Apakah dia menyakitimu, nak? Gani menggeleng. Tidak, Bu. Dia seperti ibu kedua. Tapi aku selalu merasa ada yang hilang, seperti ada bagian dari diriku yang tidak lengkap. Ia juga menjelaskan bahwa selama berada di dunia gaib, waktu terasa sangat berbeda. Baginya, 20 tahun terasa seperti hanya beberapa minggu. Namun, setiap kali mendengar suara azan dari desa, ia merasa ada panggilan yang mengusiknya. Azan itu, seperti tali yang menarikku kembali. Saat mendengar suara itu, aku merasa harus pulang. Tambah Gani, matanya menerawang. Mbah Rono mendengarkan cerita Gani dengan wajah serius. Ia tahu bahwa kisah ini akan menjadi pelajaran besar bagi keluarga Gani dan juga seluruh desa. Tidak semua yang gaib berniat jahat, tetapi batas antara dunia manusia dan dunia mereka harus dihormati. Anak ini selamat karena niat baik makhluk di sana, ujar Mbah Rono. Namun, kita juga harus berdoa agar dia bisa kembali sepenuhnya, jiwa dan raganya. Warga desa kemudian mengadakan doa bersama untuk mensyukuri kembalinya Gani. Bu Marni, yang sudah lama kehilangan senyum, kini terlihat lebih tenang meski hatinya tahu bahwa anaknya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sama seperti dulu. Hari-hari berikutnya, Gani perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa. Ia membantu ayahnya di ladang, berbicara dengan anak-anak tetangga, dan bahkan mulai menghafal ayat-ayat suci. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang tetap menghantuinya. Suatu hari, saat ia duduk di dekat hutan, Bu Marni menemukannya sedang menggambar simbol-simbol aneh di tanah. Gani, kenapa kamu masih menggambar ini? Tanya Bu Marni dengan lembut. Gani menatap ibunya dan berkata, sebagian diriku masih tertinggal di sana, Bu. Mereka bilang aku boleh kembali, tapi tidak sepenuhnya. Bu Marni memeluk Gani erat. Air matanya mengalir. Nak, kami bersyukur kamu kembali. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak kami. Kami akan selalu bersamamu. Kisah Gani menjadi legenda di desa Wono Asri. Warga belajar untuk lebih menghormati batas-batas antara dunia mereka dan dunia gaib. Hutan di pinggir desa kini dianggap sebagai tempat yang harus dijaga, bukan dilanggar. Bagi Bu Marni dan Pak Suparno, kembalinya Gani adalah keajaiban yang tidak pernah mereka duga. Meski Gani tidak sepenuhnya sama seperti dulu, mereka bersyukur bisa melihatnya tumbuh menjadi sosok yang tetap membawa cinta dan harapan. Di setiap azan yang berkumandang, Gani selalu tersenyum kecil. Itu adalah pengingat baginya bahwa panggilan suci itulah yang membawanya kembali ke rumah, ke dunia yang penuh kasih sayang keluarganya.